Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mengutuk keras rencana terbaru aneksasi Israel atas 30% wilayah tepi barat dan lembah Yordania milik Palestina. Pernyataan sikap ini dikeluarkan bertepatan dengan peringatan Hari Parlemen Internasional. Dalam konferensi pers yang digelar di ruang media center DPR RI, Ketua BKSAP DPR RI, Fadly Zon menyatakan, tindakan tersebut tidak dapat diterima dari aspek manapun, khususnya norma dan hukum internasional. Aneksasi ini menurut Fadly, dimulai setelah diluncurkannya proposal Deal of Century antara Trump dan Netanyahu pada Januari lalu tanpa melibatkan perwakilan Palestina. Sambutan yang sangat baik dari berbagai negara. Tadi menurut update terakhir ditandatangani 215 anggota parlemen dari seluruh dunia dan terus kita kejar. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera meminta agar seluruh anggota DPR RI turut menandatangani joint statement yang berisi penolakan aneksasi Palestina tersebut. Ia pun meminta agar pemerintah menyiapkan anggaran serta badan khusus. Bukan cuma di bawah multilateral, urusan saya ada satu unit kerja khusus. Karena ini amanat konstitusi, ini amanat dari kampanye Pak Jokowi. Saya ingin memberikan 2 jempol buat Pak Jokowi. Kalau sudah real jelas, ada anggaran, ada institusinya, sehingga kerja Indonesia untuk memerdekakan Palestina menjadi lebih konkret. Alda dan Samsul, TVRI Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI berupaya mengkaji pengelolaan subsidi BBM gas LPG 3 kg yang efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum dengan Hiswana Migas di Gedung DPR RI Jakarta, anggota BAKN DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, hasil audit BPK terhadap penyaluran subsidi BBM dan gas LPG harus diawasi secara ketat, agar mampu mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan keuangan negara. Kita ingin memastikan hasil audit BPK, di mana temuan-temuan ini yang berkaitan dengan subsidi BBM dan subsidi LPG ini bisa kita dalami dengan benar. Desain subsidi kita itu adalah bagian untuk mensejahterakan rakyat. Negara membelanjakan uang yang sangat besar di sektor bahan bakar minyak dan di sektor LPG ini untuk mengangkat derajat kehidupannya rakyat. Wakil Ketua BAKN DPR RI Ahmad Saihu mengatakan penyaluran subsidi BBM berpeluang banyak terjadi kebocoran dan kerugian pada negara. Untuk itu pengawasan terhadap implementasi jumlah kuota BBM di lapangan harus sesuai dengan batasan regulasi dan aturan yang berlaku. Karena kita melihat dalam subsidi BBM ini berpeluang juga untuk banyak terjadi kebocoran. Dari pengalaman 2019 yang lalu, dari target 14,5 juta kiloliter ya, yang ditargetkan itu ternyata itu melonjak pada realisasinya sampai 16,2 juta kiloliter. Kontrol terhadap BBM subsidi ini maupun LPG bersubsidi ini perlu betul-betul efektif dan tepat sasaran. Ajib dan Zia, TVRI Parlemen melaporkan. Terkait informasi 10 orang reaktif COVID-19, pimpinan DPR RI menindaklanjuti hal tersebut dengan menggelar tes usap atau swab test. Selain itu, DPR RI akan mengusulkan adanya evaluasi protokol pencegahan COVID-19 di kompleks parlemen untuk mencegah penularan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3, Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, gedung DPR merupakan rumah rakyat yang tentunya banyak sekali orang yang datang. Sufmi Dasko juga menyatakan saat ini dalam protokol COVID-19 sudah ada persyaratan di mana kegiatan fisik hanya 60%. Akan tetapi sarana dan prasarana masih belum maksimal sehingga penularan masih belum terhindari. Memang pengetatan protokol COVID harus lebih ditingkatkan dan kita pikir dengan adanya hal seperti ini
Mungkin kegiatan fisik kita akan turunkan dari 60 menjadi 50%. Mungkin nanti kita akan usulkan kepada pimpinan DPR yang lain. Terima kasih. Selain itu, Sufmi Dasko juga menyatakan DPR telah mengadakan alat ventilator sebagai upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kami sudah mendatangkan pihak medis dan di Yankes kita juga sudah ada persiapan sebenarnya untuk antisipasi, termasuk kemarin sudah diadakan ventilator. Memang pengetatan protokol COVID harus lebih ditingkatkan dan kita pikir dengan adanya hal seperti ini mungkin kegiatan fisik kita akan turunkan dari 60 menjadi 50%. Mungkin nanti kita akan usulkan kepada pimpinan DPR yang lain. Terima kasih. Zikri dan Yaserto Denus TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 7 DPR RI dukung pengembangan riset konsorsium vaksin COVID-19 setelah jeda berikut. Komisi 7 DPR RI mendukung upaya pengembangan riset dan inovasi konsorsium vaksin COVID-19 untuk menghasilkan produk kesehatan, diagnosis, obat herbal, dan suplemen daya tahan tubuh. Ditemui usai rapat dengan Kepala Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Kepala BPPT, LIPI, dan LBM Management di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian menilai, hasil riset vaksin COVID-19 mengalami perkembangan yang cukup baik, sehingga memerlukan dukungan kebijakan dan anggaran dari berbagai kementerian dan tim gugus tugas untuk menghasilkan produk yang dapat dipasarkan secara massal. Hanya memerlukan dukungan kebijakan dan dukungan anggaran. Artinya dukungan kebijakan baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari gugus tugas Kementerian Dalam Negeri dan yang terkait itu kebijakan-kebijakan akan memberikan peluang atau ruang berkembangnya hasil penelitian tersebut sehingga bisa berproses menjadi produk massal. Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Ali Gufron Muhti mengatakan, produk inovasi penanganan COVID-19 merupakan hasil kajian dari para peneliti dalam menemukan obat herbal tradisional untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari berbagai serangan virus. Para peneliti, perekayasa, dosen-dosen itu sudah lebih, kalau tidak 3 bulan tapi sebelumnya 1.600 inovasi. Jadi ini suatu hal yang luar biasa, tinggal tadi dukungan dan kami sangat berterima kasih kepada Komisi 7. Ajib Caniago dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mendorong Badan Pusat Statistik atau BPS meningkatkan kinerja selama pandemi, mengingat pengumpulan data sangat dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI dengan BPS, anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa mengatakan peran BPS harus semakin diperkuat karena ketepatan kebijakan yang dibuat pemerintah sangat tergantung pada keakuratan data yang dikumpulkan sekaligus diolah oleh BPS. Saya tidak ingin bahwa BPS kehilangan fungsi atau kurang tepatnya untuk dalam pendataan. Dengan sistem digitalisasi, sekalipun belum sempurna, maka saya berharap betul dengan kurangnya anggaran yang pada saat ini itu tidak mengurangi spirit daripada rekan-rekan BPS. Anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Aneta Komarudin mengungkapkan, di tengah situasi pandemi saat ini, peran BPS harus ditingkatkan ke taraf yang lebih modern. Di masa yang akan datang, BPS harus mampu melakukan penambangan data atau data mining, khususnya di era teknologi informasi seperti saat ini. Dengan adanya pandemi ini, kita semakin melihat pentingnya peranan BPS dalam melakukan sensus penduduk dan bagaimana integrasi dari data-data kependudukan kita ini bisa digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih relevan lagi gitu. Karena kita melihat dari distribusi bantuan sosial dan data-datanya itu kan menjadi masalah yang sangat besar di saat pandemi ini. Mustaqim dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 6 DPR RI mendorong Menteri BUMN berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar segera mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan terkait verifikasi pembayaran piutang pemerintah pada BUMN Karya. Ditemui usai rapat dengan Direksi BUMN Karya di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyampaikan, Komisi 6 mengapresiasi langkah pemerintah yang membayarkan dana talangan pada BUMN Karya terkait pembebasan lahan tol. Ia berharap pembayaran tersebut dapat memperbaiki neraca keuangan BUMN Karya. Isunya adalah soal verifikasi. Ada perpres baru, kalau dulu dana talangan ini diverifikasi oleh BPKP baru ke LMAN. Nah sekarang di perpres yang baru itu langsung Inspektorat Keuangan, Departemen Keuangan. Tapi PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya belum keluar. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan menyampaikan, Komisi 6 berharap pembayaran piutang oleh pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh BUMN Karya, sehingga BUMN Karya dapat mandiri dengan memanfaatkan keuntungan yang didapat dari pembangunan yang telah dilakukan. Dan saya harapkan karya-karya ini bisa bekerja sama, bisa sinergi, bisa merangkul pengusaha-pengusaha khususnya di daerah-daerah dia bekerja, yaitu di komunitas-komunitas titik yang dia mendapatkan proyek pekerjaan. Itu saya harapkan ke depan. Amita dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI menekankan penambahan anggaran KPU dan Bawaslu harus optimal dan tepat sasaran, khususnya dalam persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Hugua menegaskan, tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 harus tetap terjaga kualitasnya, meski di tengah pandemi virus corona di Indonesia, sehingga mampu menghasilkan kepala daerah berkualitas dan amanah. Tambahan anggaran KPU dan Bawaslu ditujukan untuk pengadaan barang dan jasa protokol kesehatan, diantaranya saat pendaftaran peserta dan pemungutan suara. Untuk mencari pemimpin daerah, baik gubernur, bupati, wali kota. Salah memilih atau salah prosedur, ada yang kurang dalam prosedur itu artinya mengurangi kualitas. Mencari pemimpin yang punya kapasitas leadership yang baik dalam kerangka pembangunan daerah. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Endro Suswantoro menegaskan, penambahan anggaran bagi KPU dan Bawaslu harus menyesuaikan dengan kondisi dan perekonomian Indonesia di tengah pandemi virus corona. Nantinya penambahan alat pelindung diri atau APD bagi petugas penyelenggaraan pilkada bisa dikoordinasikan dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah setempat. Itu fleksibel supaya daerah, KPU daerah bisa menentukan. Kan ada APD yang sudah dipenuhi oleh kepala daerah, rapid test juga oleh kepala daerah. Nah ini kan tambahan anggaran ini jangan disia-siakan, ya bisa untuk penambahan TPS dan sebagainya. Kimi dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 4 DPR RI menyayangkan kebijakan impor daging kerbau dan sapi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal sejak Hari Raya Idul Fitri lalu belum ada gejolak permintaan yang tinggi dan produksi daging lokal masih sanggup memenuhi. Usai rapat dengar pendapat umum dengan gabungan pelaku usaha peternakan sapi potong Indonesia di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengatakan, masuknya daging kerbau dari India dan daging sapi dari Brazil berpotensi merubah harga pasaran daging lokal. Izin impor awalnya untuk mengantisipasi lonjakan permintaan saat Lebaran. Kenyataannya, permintaan daging sapi maupun daging kerbau tidak mengalami peningkatan signifikan. Tetapi kan waktu Lebaran tidak ada sedikit pun gejolak masalah harga daging. Nah ini yang menjadi pemikiran teman-teman ini. Setelah Lebaran selesai, dagingnya masuk,
apakah tidak akan menghancurkan harga peternak lokal? Anggota Komisi 4 DPR RI Sunarna membenarkan masuknya daging impor dari India dan Brazil akan berdampak pada harga daging lokal. Terlebih di masa pandemi virus corona ini, masyarakat sudah sangat terdampak dari sisi ekonomi. Daging ini tentu akan mengganggu untuk peternakan rakyat. Harga tentunya akan menurun, kasihan mereka. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Mudah mereka sulit, ditambah harga sapi mereka ciri juga lebih murah, tentu akan berdampak. Nadia dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong adanya sentralisasi data kemiskinan yang valid di tiap daerah oleh Kementerian Sosial, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan yang tepat guna pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ditemui saat rapat kerja dengan pemerintah di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Ahmad meminta seluruh kepala daerah berkomitmen melakukan pencatatan data masyarakat miskin secara tepat dan merata. Nantinya data kemiskinan terbaru dari Kementerian Sosial menjadi acuan kementerian lain untuk melaksanakan program-program kerja. Muara data itu dari Kemensos, yang melaksanakan program karena tupoksinya adalah Kemensos. Jadi dalam ini memang muara semuanya nanti ke Kemensos, tapi dengan catatan satu ID, satu identitas. Jadi kita harapkan nanti satu pintu, jadi one entry semuanya. Bantuan-bantuan itu kita harapkan nanti satu pintu semuanya, sehingga nanti tidak tumpang tindih. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mendorong proses pengumpulan data oleh pemerintah daerah dilakukan secara berkala sehingga mendapatkan data yang terbaru dan valid. Selain itu, pemerintah daerah disarankan turun langsung ke lapangan sehingga masyarakat di daerah pelosok dan mengalami kesulitan akses tidak terlewat dalam pendataan masyarakat miskin. Memang input data dari bawah selalu bervariasi, bahkan evaluasinya tidak sama waktunya. Ada yang sampai 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, kita mendorong supaya data itu dilakukan dalam waktu yang singkat, paling tidak 1 bulan 1 kali terupdate data. Ferdian dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 2 DPR RI menerima Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan menjelaskan langkah-langkah pemerintah bersama DPR RI yang memutuskan untuk tetap melangsungkan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piquet, yang secara umum ingin mengetahui langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia terkait pengendalian pandemi COVID-19 dan secara spesifik mengenai bagaimana pemerintah dan DPR RI mengambil keputusan tetap mengadakan Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang. Ahmad Doli menjelaskan sejauh ini pemerintah telah memetakan masalah dan mengambil kebijakan dalam melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2020 ini. Selain itu, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu juga sudah membuat skenario untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Karena semua kehidupan ini harus berjalan, jadi pandemi ini jangan lagi hanya dilihat dari satu perspektif kesehatan saja. Karena dia sudah mulai punya dampak terhadap masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, termasuk masalah politik, maka agenda-agenda sosial, agenda ekonomi, agenda politik itu juga harus berjalan. Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piquet, mengerti keputusan pemerintah Indonesia yang tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, memasuki tatanan hidup baru, pemerintah dan parlemen harus bertanggung jawab agar masyarakat dan negara terus berjalan. The government and the parliaments in Indonesia but also elsewhere have to think what can we do responsibly in order to make sure that the society, the states and the institutions of democracy continue to function. Septia dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.